Misal punya kendaraan motor ataupun mobil gitu di sini, terus ketika kita kena razia itu benar pengaruh nggak dengan kriminal itu atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua yang sudah ada di Korea Selatan ataupun yang belum di Korea Selatan ya, yang ingin kerja di Korea Selatan. Nantinya kalau kalian ingin mempunyai skuter atau motor atau mobil di Korea Selatan itu bisa, tapi harus perhatikan dengan razia polisi yang ada di Korea Selatan karena bisa berakibat fatal seperti deportasi dan lain sebagainya. Dan inilah penjelasan dari pengacara kantor hukum Keumsong yang ada di Korea Selatan. Selengkapnya langsung kita ke TKP, pantengin terus channel saya. Check it out. Tanya satu lagi Pak, Boleh Mas. kita misal punya kendaraan motor ataupun mobil gitu di sini, terus ketika kita kena razia itu benar pengaruh nggak dengan kriminal itu atau gimana di hukum Korea gitu? Iya. Jadi ini mungkin banyak juga sih temennya kasus yang saya dengar dari teman-teman ini, khususnya yang mungkin mengendarai motor kecil, skuter ataupun mobil itu tanpa SIM ya. Tanpa SIM itu memang istilahnya lumayan berat juga ya untuk kasus seperti itu. Jadi ada undang-undang lalu lintas itu. Kalau untuk Korea, untuk orang asing itu sama. Jadi apabila terkena razia, katakanlah tidak punya SIM ya, meskipun hanya mengendarai skuter mungkin di daerah-daerah sini yang tempat sepi, nggak ada mobil pun, kalau misalnya ketahuan pun sama aja Mas. Jadi itu di mata hukum itu sama. Jadi pada prinsipnya, khususnya untuk teman-teman yang masih visanya E9 maupun E7 itu sebetulnya bisa dibilang, mohon maaf ya, tapi orang imigrasi itu melihat bahwa E9 dan E7 itu masih sebetulnya bukan visa yang tinggi banget Mas, bukan visa yang istilahnya sangat kuat di sini ya. Jadi apabila terbukti nanti teman-teman mengalami razia mengendarai tanpa SIM itu biasanya bisa didenda maksimal itu, setahu saya itu di 2 juta won ya, maksimal 2 juta won untuk undang-undang pelanggaran lalu lintas ini. Dan itu tentunya akan berpengaruh Mas kalau terhadap visa kita. Jadi misalnya nanti Masnya katakanlah didenda 500 ataupun sampai 1 juta. Nah itu ada ancaman deportasi juga akan ada Mas. Jadi istilahnya itu lumayan kasus yang berat ya untuk mengendarai tanpa SIM itu. Jadi saya sarankan memang meskipun hanya di dekat-dekat sini pun, misalnya nggak ada di tempat keramaian pun, saya tidak menyarankan untuk mengendarai tanpa SIM, dan itu akan mengakibatkan visa kita Mas. Jadi misalnya visa E9 nih, seperti yang tadi saya bilang ada istilahnya konsekuensi deportasi. Adapun nanti pun buat teman-teman yang mau re-entry ya, yang nantinya sudah dituji lagi, pasti akan stuck nanti di CCVI-nya Mas. Waktu Masnya mengajukan CCVI terbukti bahwa dulu pernah ada criminal record, katanya pasti muncul gitu Mas. Saya sudah sering lihat teman-teman itu yang sudah nggak bisa re-entry lagi karena masalah ini. Jadi misalnya kalau di Korea itu kalau udah 500.000 won lebih itu sudah tercatat Mas, secara di mereka sistemnya itu sudah terintegrasi semua, dari imigrasi, kejaksaan, pengadilan itu sudah terintegrasi semua. Jadi misalnya Masnya sudah 500.000 ke atas itu sudah ada istilahnya tanda ya dari mereka itu bahwa kemungkinan untuk CCVI kembali lagi itu pasti akan bermasalah Mas. Jadi sebisa mungkin jangan sampai didenda pun itu di atas 500.000 karena konsekuensinya akan seperti itu. Jadi biasanya dan itu peran kami Mas, misalnya Masnya sudah diancam misalnya denda nih 1 juta ataupun diancam deportasi. Nah itu menjadi peran kami nanti untuk istilahnya ke imigrasi membantu untuk paling tidak minta keringanan Mas. Itu ada. Jadi kebijakan dari imigrasi itu
kita harus meminta petisi ya ke mereka, kenapa kira-kira kita itu jangan minta dideportasi dulu. Misalnya mungkin masnya sudah visa E7 di sini atau mungkin sudah ada keluarga di sini. Nah biasanya itu jadi peran kami membantu mas-masnya ini apabila terkena masalah hukum seperti ini, gimana caranya supaya kita bisa memberikan surat permohonan ke imigrasi itu untuk keringanan mas, supaya paling nggak dideportasi ataupun mungkin dendanya bisa diringankan. Nah itulah di sana peran kami. Jadi biasanya kami bantu soal itu dengan adanya konsultasi dulu dari awal mas. Jadi kami akan memberikan solusi terbaik kira-kira kalau misalnya memang mas-masnya ini mau tinggal lama di Korea, terjerat masalah hukum seperti ini, dan disitulah peran kami untuk memberikan advice hukum buat teman-teman, khususnya karena tahu sendiri kita orang asing di sini itu beda mas dengan kita. Kalau misalnya di negara sendiri ya kalau ada masalah apapun pasti akan berkonsekuensi ke status tinggal kita di sini, maupun nanti didenda, dideportasi pun akan menjadi timbal baliknya kita kalau melakukan suatu pelanggaran hukum di sini. Jadi sebisa mungkin kita selama menjadi warga negara asing ya di negara orang itu kalau bisa sih memang kita nggak melakukan pelanggaran hukum, karena akan pasti akan berkonsekuensi untuk status tinggal kita. Mungkin seperti itu dari. Nah itu ya teman-teman penjelasan dari pengacara dari kantor hukum Kemsong yang ada di Korea Selatan. Semoga memberikan pencerahan kepada kalian semua yang ingin membeli mobil, motor, skuter ataupun mobil untuk mobilitas di Korea Selatan, karena itu menjadi sebuah perhatian untuk kalian semua agar berhati-hati dalam mempunyai kendaraan bermotor di Korea Selatan. Itu saja, terima kasih. Salam Babu Premium. Annyeonghaseyo. Sanange.